Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hal ketiga yang membatalkan keislaman seorang muslim adalah qala al-muallif rahimahullahu taala ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Hal ketiga yang membatalkan keislaman seorang muslim adalah jika ia tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau orang kafir dan dia ragu dengan kekafiran mereka atau kesyirikan mereka, maka atau membenarkan pendapat mereka atau madhab mereka atau agama mereka, maka ia kafir secara ijma'. Dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Dan telah kita jelaskan dalam pelajaran fikih bahwasannya ijma' adalah sesuatu yang mengikat. Ijma' tidak bisa ada perbedaan pendapat. Kalau ada suatu perkataan disebut ijma', maka tidak ada perbedaan pendapat lagi. Contohnya seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, ijma'. Hukumnya wajib. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa sholat subuh tidak wajib. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka dia sesat, menyesatkan. Puasa Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Ada orang Islam yang mengatakan tidak wajib puasa Ramadan, maka dia sesat. Kenapa sesat? Karena ada ijma'. Ada ijma'. Rasulullah mengatakan, la tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu dalam kesesatan. Jadi ketika umat berkumpul dalam suatu hal atau bersepakat dalam suatu hal, maka tidak mungkin itu sesat. Oleh karena itu, orang yang menyelisihinya, maka dia sesat. Dan telah kita jelaskan dalam pelajaran fikih apa yang dimaksud dengan ijma' dan sebagainya, bisa dilihat di sana. Nah, di sini intinya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Namun hati-hati, ini penyebab banyaknya orang salah paham sehingga mereka menghalalkan darah banyak orang, menghalalkan darah orang Islam. Kalau tidak memahami hal ini sangat berbahaya. Ini penyebab sebagian orang misalkan melakukan pemboman, melakukan pembunuhan terhadap orang Islam, menghalalkan darah umat Islam, menggampangkan penumpahan darah umat Islam. Kenapa? Karena tidak paham masalah ini. Jadi yang dimaksud di sini tidak mengkafirkan orang kafir yang dikafirkan oleh Allah, dikafirkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh umat Islam secara ijma' bahwa dia adalah kafir, secara kesepakatan para ulama bahwa dia adalah kafir. Kalau tidak mau dikafirkan atau membenarkan agama mereka atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka orang tersebut, orang Islam tadi, kafir. Contohnya yang sudah pasti kafirnya orang Kristen. Orang Kristen tidak mau beriman kepada Rasulullah, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kemudian dan orang alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, mereka adalah orang kafir. Jadi Allah sebutkan innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab. Itu berarti Allah mengkafirkan orang Kristen dan Yahudi. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah Isa al-Masih. Ya. Orang Kristen mengatakan hal tersebut berarti dia kafir. Dan banyak ayat yang lainnya. Kalau ada orang mengatakan Kristen tidak kafir, kemudian mengatakan orang Yahudi tidak kafir, kemudian mengatakan bahwa orang Majusi tidak kafir, orang Hindu tidak kafir, orang Buddha tidak kafir. Nah, di sini dia yang kafir. Kenapa dia kafir? Karena di sini dia sedang mengingkari ayat Allah. Dia mengingkari Allah dan Rasulnya. Allah bilang kafir, dia bilang tidak kafir. Kan ingkar. Karena ingkar dia kafir. Atau ragu-ragu. Kalau ragu Kristen ini kafir atau tidak kafir ya, maka dia juga kafir. Kenapa? Karena dia ragu terhadap firman Allah yang dengan jelas dan tegas mengkafirkan orang Kristen. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia membenarkan ajaran mereka, membenarkan, oh Kristen bagus, Kristen tidak ada masalah, Kristen mengajak kepada kasih dan sebagainya, dia membenarkan ajaran mereka, maka di sini dia yang kafir. Kenapa? Karena di sini jelas mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekafirannya karena ingkar, karena mendustakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang penting. Jadi digaris bawahi, yang dimaksud dengan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir dan dia kafir adalah orang kafir yang sudah pasti kekafirannya, orang kafir yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, orang kafir yang kekafirannya telah tetap atau ditetapkan secara ijma. Ini penting untuk dipahami dan dimengerti. Tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam yang diragukan kekafirannya. Jadi ada orang Islam dikafirkan misalkan oleh sebagian orang, kita bingung, tidak tahu dia kafir atau tidak kafir, kita tidak tahu, kita ragu apakah dia kafir atau tidak. Kita tidak mau mengkafirkan dia, maka tidak ada masalah. Ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, hati-hati mengkafirkan orang Islam, tidak boleh. Orang yang masuk ke dalam Islam, maka dia masuk, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia telah masuk Islam dengan keyakinan, artinya dengan kepastian. Tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan sangat-sangat pasti. Tidak boleh kalau ada keraguan kita membawa teori ini, membawa kaidah ini, dia mengatakan malam kafir kafir bahwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Tidak bisa seperti itu. Dan ini banyak orang yang salah paham sehingga mereka mengkafirkan banyak orang, ya, dengan alasan sebagian orang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kalau dia kafir maka pengikutnya kafir. Oleh karena itu maka semua PNS, pegawai negeri sipil, semuanya kafir. Kemudian dibom, masjid mereka dibom misalkan karena mereka kafir. Nah ini jelas kacau balau. Ya, orang yang kerja di lurah, di RT semuanya kafir, di RW semuanya kafir. Ini kacau balau. Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, nanti akan dijelaskan apa hukumnya. Mengeluarkan dari Islam dalam beberapa hal, mengeluarkan dari Islam, tapi tidak berarti kita kalau kita lihat orang-orang tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian kita ragu dia orang Islam, sholat 5 waktu, kemudian kita katakan polisi misalkan atau ABRI atau siapapun, kita katakan mereka kafir, kemudian kita bom mereka, kemudian kita kita kafirkan mereka dengan alasan mereka adalah orang kafir. Kemudian kalau ada orang Islam yang tidak yakin atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka dikafirkan juga dan dibunuh juga, ditumpahkan darahnya juga. Ini kacau. Ini pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang salah. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang pasti. Sudah pasti. Kalau sudah pasti dia kafir, tidak mau dikafirkan, berarti Anda sekarang sedang melawan Allah dan Rasulnya, merasa diri Anda lebih bijak dari Allah dan Rasulnya, merasa diri Anda lebih toleran dari Allah dan Rasulnya, berarti Anda yang kafir. Karena Anda mendustakan Allah dan Rasulnya, Anda mengingkari Allah dan mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dijelaskan. Kemudian setelah itu adalah tidak juga orang-orang yang kafir juga adalah orang-orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban di dalam Islam yang sudah pasti, seperti sholat 5 waktu, minuman keras hukumnya haram, babi hukumnya haram, tidak boleh makan daging babi. Kenapa? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau ada sesuatu, ada seorang muslim yang menolak satu huruf dalam Al-Quran, dia kafir. Kenapa kafir? Karena dia mengingkari Allah. Poinnya itu digarisbawahi, mengingkari Allah, mendustakan Allah. Dan kalau mendustakan Allah berarti orang kafir. Ya, kafir banyak jenisnya, diantaranya adalah mendustakan Allah. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang kafir itu dalam pendustaan, mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghalalkan zina, menghalalkan homoseksual, kemudian menghalalkan yang lainnya, dia dalam keadaan kafir. Dia dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dia menolak hukum yang sudah jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun hukum yang tidak jelas, ada perbedaan pendapat, tidak boleh kita kafirkan orang Islam dengan hal tersebut. Ini penting untuk dipahami dan penting untuk dimengerti. Oleh karena itu, orang-orang yang sekarang mengajak kepada toleransi, ajaran toleransi yang tidak berdasarkan ajaran Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mereka datang ke gereja, mereka datang ke berbagai tempat peribadatan orang lain, ya, kemudian membenarkan dengan lisan mereka dan mengatakan bahwa semua agama adalah sama, hukumnya kafir, hukumnya murtad. Tidak boleh kita nikahkan anak kita dengan mereka. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya semua agama sama,
tidak boleh kita nikahkan agama anak kita dengan mereka. Tidak boleh anak perempuan kita dengan mereka tidak boleh nikah. Laki-laki juga tidak boleh nikahi perempuan mereka. Kemudian tidak boleh memakan sembelihan mereka. Kemudian tidak boleh kita mensolati mereka kalau mereka mati walaupun mereka sholat. Walaupun mereka sholat 5 waktu. Walaupun mereka adalah orang yang hafal Quran misalkan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang dijuluki ustadz, digelari kiai dan sebagainya, mereka adalah orang kafir. Kalau mereka mengatakan semua agama sama, kalau mereka mengatakan bahwasannya Kristen dengan Islam tidak ada bedanya. Kristen dengan Islam ada bedanya. Orang Kristen Allah janjikan mereka akan masuk neraka karena tidak beriman kepada Allah dan mereka melakukan kesyirikan dengan menyembah Nabi Isa alaihi salam. Adapun orang Islam memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Di sini kita harus jelas dan harus tegas dalam masalah ini. Hati-hati jangan menerima pernikahan atau kita mau untuk mensolati orang yang kita ketahui bahwasannya dia memiliki virus-virus bid'ah, yang bid'ah modern, bid'ah toleransi ala barat, toleransi ala liberal, toleransi ala Islam Protestan, Islam yang mengikuti agama Kristen. Nah, Islam seperti itu adalah Islam yang sekedar nama, namun pada hakikatnya dia bukan seorang muslim lagi karena telah meninggalkan agama Islam. Kenapa alasannya? Karena dia mendustakan Allah. Allah mengatakan kafir, dia tidak mau mengatakan kafir. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.